Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Widya Pratiwi, NIM 2010602028 dari kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi permintaan dan penawaran mata kuliah Mikroekonomi Islam. Permintaan dan penawaran pasti sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, itu baik di pasar, di toko, maupun di tempat perdagangan yang lain. Nah, dalam kegiatan jual beli itu tentu melibatkan adanya penjual dan adanya pembeli. Nah, kegiatan pembeli itu untuk membeli suatu produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Pengertian permintaan. Permintaan ini diartikan sebagai kesanggupan pembeli untuk membeli sesuatu produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu ataupun periode tertentu. Nah, permintaan ini muncul itu dikarenakan adanya keinginan pembeli untuk membeli produk, baik itu berupa barang ataupun jasa yang diinginkannya. Adapun terdapat faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Selama keadaan ceteris paribus, perubahan harga produk akan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah produk yang dimintanya, sehingga keadaan permintaannya akan tetap. Dan adapun faktornya antara lain yaitu yang pertama, selera konsumsi masyarakat terhadap produk yang bersangkutan. Yang kedua yaitu jumlah pendapatan masyarakat, khususnya yang tersedia untuk membeli ataupun berbelanja. Yang ketiga yaitu intensitas kebutuhan masyarakat terhadap produk yang bersangkutan. Yang keempat, tingkat harga barang lain atau substitusi atau komplementernya. Yang kelima, yaitu banyaknya konsumen yang membutuhkan produk yang bersangkutan. Jika terjadi perubahan pada faktor-faktor ini, itu maupun lebih dari satu faktor, berarti keadaannya menjadi tidak ceteris paribus. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan permintaan masyarakat terhadap produk yang bersangkutan. Nah, perubahan permintaan akan menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan. Adapun hukum permintaan. Dari tabel di samping ini mengenai daftar permintaan telur Rory, itu menunjukkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan akan semakin turun. Nah, kondisi tabel ini itu menggambarkan bunyi hukum permintaan. Hukum permintaan itu adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harganya rendah, jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta, dan sebaliknya semakin naik tingkat harganya, maka semakin dikit jumlah barang yang tersedia diminta. Dan pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Kemudian kurva permintaan. Nah, bentuk kurva permintaan di samping ini dia memiliki kemiringan negatif, yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga telur turun, jumlah barang yang diminta bertambah atau sebaliknya. Nah, ketika menganalisis permintaan itu terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu permintaan dan jumlah barang yang bersedia diminta. Permintaan adalah keseluruhan dari kurva permintaan atau keseluruhan dari titik yang ada pada kurva. Selanjutnya, macam-macam permintaan. Macam-macam permintaan ini ada permintaan menurut daya beli dan permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Permintaan menurut daya beli ini terbagi menjadi tiga. Ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Sedangkan permintaan menurut jumlah subjek pandangnya itu ada dua, yaitu permintaan individu dan permintaan kolektif.
Nah, permintaan efektif ini dia permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Nah, kemudian permintaan individu yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penawaran atau supply. Pengertian penawaran. Penawaran itu timbul karena adanya keinginan atau kesediaan penjual untuk menjual produk yang dimilikinya di pasar. Di dalam ilmu ekonomi, penawaran atau supply itu diartikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Yang kedua yaitu harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti itu meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkannya. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini dia berkaitan dengan biaya yang digunakan untuk proses produksi. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkannya. Yang kelima, pajak, yaitu ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Yang keenam yaitu perkiraan harga di masa depan. Ini sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran itu. Hukum penawaran. Kita lihat di samping ini terdapat tabel yang disimpulkan itu bahwa semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, jika semakin rendah harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Inilah yang disebut hukum penawaran. Hukum penawaran itu menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harganya. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin rendah harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkannya. Hukum penawaran itu akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran itu tidak berubah. Itu yang disebut dengan ceteris paribus. Nah, kurva di samping ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dengan demikian, maka kurva penawaran itu mempunyai slope positif. Artinya, jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga suatu barang. Semakin tinggi harga, maka banyak jumlah barang yang ditawarkan. Pergeseran kurva penawaran pada tabel di samping ini itu menunjukkan jumlah telur yang ditawarkan oleh Pak Mulyanto sebelum dan sesudah kenaikan harga. Itu menunjukkan bahwa jumlah penawaran akan telur mengalami penurunan. Penurunan kurva penawaran tersebut sebagai akibat dari meningkatnya harga pakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan dari salah satu atau lebih faktor-faktor yang dulu dianggap tetap akan mengubah jumlah penawaran sekaligus menggeser kurva penawaran tersebut. Selanjutnya, macam-macam penawaran, yaitu terbagi menjadi dua. Ada penawaran individu dan penawaran kolektif. Penawaran individu itu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Sedangkan penawaran kolektif itu disebut juga dengan penawaran pasar, yaitu keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai permintaan dan penawaran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.